The Psychology of Money. Pelajaran abadi tentang kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. Karya Morgan Housel. Bestseller internasional, naskah audiobook bahasa Indonesia versi lengkap. Estimasi total plus minus 34 menit. Tentang buku ini. The Psychology of Money adalah fenomena global. 6 juta kopi terjual, 53 bahasa. Morgan Housel, mantan kolumnis Wall Street Journal, menulis 20 esai pendek yang bersama-sama membentuk filosofi keuangan paling manusiawi yang pernah ditulis. Bukan panduan investasi, bukan strategi trading, tapi eksplorasi mendalam tentang bagaimana otak kita bekerja saat berhadapan dengan uang. Audiobook ini adalah adaptasi naratif lengkap dalam bahasa Indonesia. Ditulis dengan gaya bertutur yang hangat, seolah seorang teman bijak berbagi cerita di kedai kopi. Setiap keputusan keuangan yang terlihat bodoh bagi kita, sebenarnya masuk akal bagi orang yang membuatnya. Bayangkan seorang wanita berusia 65 tahun. Seluruh uangnya di deposito. Tidak pernah saham, obligasi, reksadana, hanya deposito puluhan tahun. Kamu melihat dan menghakimi. Naif. Inflasi menggerogoti tabungannya. Tapi dengarkan dulu. Tahun 1998, ia berusia 20 tahun saat krisis moneter meledak. Ayahnya, pengusaha tekstil, kehilangan segalanya dalam hitungan minggu. Saham, properti, bisnis, lenyap. Keluarga mereka jatuh dari nyaman menjadi miskin. Ia menyaksikan ayahnya yang dulu gagah berubah menjadi pria yang menangis di teras setiap malam. Sekarang, apakah keputusan wanita itu bodoh? Atau justru sangat rasional? Reaksi manusiawi terhadap trauma yang membentuk seluruh pandangannya tentang uang dan risiko. Inilah inti argumen Morgan Housel. Tidak ada yang gila dalam keuangan pribadi. Setiap orang membuat keputusan berdasarkan pengalaman hidup uniknya, terutama pengalaman formatif di masa muda. Peneliti Malmendier dan Nagel membuktikan lewat data 50 tahun. Orang yang mengalami pasar booming di usia 20-an tetap agresif berinvestasi 30 tahun kemudian. Yang mengalami crash di usia muda akan selamanya waspada. Ini bukan irasional, ini manusiawi. Implikasinya luas. Sikapmu pada utang dibentuk oleh apakah orang tuamu terlilit kartu kredit atau bijak menggunakannya. Kecenderungan menabung dibentuk oleh apakah rumahmu punya dana darurat atau selalu panik tiap mesin cuci rusak. Bahkan definisimu tentang cukup dibentuk oleh lingkungan sosial masa kecilmu. 3 pelajaran praktis. Pertama, untuk dirimu, sadari bias masa lalu. Sebelum keputusan keuangan besar, tanya dengan jujur. Ini analisis objektif atau ketakutan yang kupelajari 30 tahun lalu. Kedua, untuk orang lain. Jangan cepat menghakimi. Temanmu yang boros mungkin sedang menyembuhkan luka kemiskinan masa kecil. Ketiga, untuk anak-anakmu. Mereka belajar dari apa yang kamu lakukan, bukan dari ceramah tentang pentingnya menabung. Uang itu seperti psikologi, bukan fisika. Tidak ada rumus universal. Hanya pengalaman unik yang membentuk setiap keputusan. Bab 2. Keberuntungan dan resiko. Bill Gates itu jenius. Tapi tahun 1968, Lakeside School di Seattle membeli komputer. Terminal teletype terhubung mainframe. Satu-satunya sekolah menengah di Amerika dengan fasilitas ini. Gates kebetulan bersekolah di sana. Ia dan Paul Allen menghabiskan ribuan jam memprogram. Masuk Harvard, ia sudah lebih jago dari profesor. Keberuntungan, 100%. Tanpa komputer di Lakeside, Gates mungkin tetap pintar. Tapi apakah kita akan mengenal namanya? Sekarang, sisi gelap ceritanya. Ken Evans setara Gates dalam kepintaran dan ambisi, sahabat karibnya. Mereka bermimpi membangun perusahaan bersama. Tapi Evans meninggal dalam kecelakaan pendakian usia 17 tahun. Satu langkah salah. Dunia kehilangan calon pendiri Microsoft. Ini bukan berarti kesuksesan hanyalah lotre. Kerja keras Gates tetap fenomenal.
Tapi mengabaikan keberuntungan adalah kesalahan fatal dalam memahami dunia. Psikolog mendokumentasikan self-serving bias. Kita mengatribusikan kesuksesan pada kerja keras, tapi kegagalan pada nasib buruk. Untuk orang lain, kita membalik standar. Mencari keberuntungan di balik kesuksesan mereka, menyalahkan karakter di balik kegagalan mereka. Tidak adil. Pelajaran. Saat belajar dari orang sukses, cari pola berulang, bukan detail unik. 50 miliarder bilang investasi jangka panjang. Itu pelajaran. 1 miliarder bilang startupku naik 10.000%. Itu lotre. Untuk dirimu, kegagalanmu mungkin bukan salahmu sepenuhnya. Kondisi ekonomi, pandemi, perubahan industri, itu nyata. Tapi jangan jadikan risiko alasan untuk pasif. Risiko adalah alasan untuk diversifikasi, bukan untuk tidak bertindak. Bab 3. Tidak pernah cukup. Bab terpendek, tapi mungkin yang paling menyelamatkan hidup. Rajat Gupta lahir di Kolkata, 1948. Yatim piatu remaja. Dari nol, ia masuk Harvard Business School, lalu McKinsey. Tahun 1994, Managing Director, orang India pertama memimpin firma konsultan paling bergengsi di planet ini. Kekayaannya 100 juta dolar Amerika Serikat. Cukup? Untukmu dan aku, iya. Untuk beberapa generasi, iya. Untuk tidak pernah memikirkan uang lagi, iya. Tapi tidak bagi Rajat Gupta. Ia ingin miliarder. Ingin dihormati di meja yang sama dengan Warren Buffett. Maka 2008, saat krisis global memuncak, ia menelpon teman lamanya, manajer hedge fund, dan membocorkan rahasia Dewan Goldman Sachs. Buffett akan menyuntikkan 5 miliar dolar. Insider trading. FBI sudah menyadap. Gupta ditangkap, diadili, dipenjara. Karir hancur. Reputasi lenyap. Keluarga tercabik. Kenapa? Karena 100 juta dolar tidak cukup. Housel menulis kalimat yang pantas jadi wallpaper. Tidak ada alasan untuk mempertaruhkan apa yang kamu miliki dan butuhkan demi sesuatu yang tidak kamu miliki dan tidak kamu butuhkan. Ini tentang Gupta, juga tentang kita semua. Promosi yang mengharuskanmu melewatkan masa kecil anakmu. Investasi pasti untung yang menghabiskan tabungan. Overtime tak berujung demi bonus yang tidak mengubah hidupmu. Setiap kali tanya, apa yang kupertaruhkan? Waktu, reputasi, ketenangan, dan untuk apa? Keuangan yang sehat dimulai bukan dengan berapa yang bisa kudapatkan, tapi berapa yang cukup. Bab 4. Compounding yang membingungkan. Warren Buffett, 120 miliar dolar. Investor terhebat sepanjang masa. Tapi ini fakta yang jarang dibahas. 99% kekayaan Buffett dalam jumlah dolar absolut diperoleh setelah ulang tahunnya ke-50. Bukan 99% dari returnnya, 99% dari jumlah dolarnya. Bagaimana? Buffett mulai investasi umur 10 tahun. Sekarang 90-an. 75 tahun berinvestasi. Return rata-rata kurang lebih 22% per tahun. Hebat, tapi bukan mustahil. Banyak yang capai itu dalam 5-10 tahun. Yang mustahil adalah bertahan 75 tahun. Jika Buffett mulai umur 30 dan pensiun umur 60, dengan return yang sama, kekayaannya hanya 10 juta dolar. 99,9% lebih kecil. Perbedaannya bukan strategi, tapi waktu. Perhatikan skenario ini. Andi investasi 1 juta per bulan umur 25 sampai 35. Total 120 juta. Lalu berhenti. Budi investasi 1 juta per bulan umur 35 sampai 65. Total 360 juta. 3 kali lipat Andi. Return sama, 8%. Di umur 65, siapa lebih kaya? Andi, jauh. Karena uangnya punya waktu 40 tahun berkembang versus 30 tahun Budi.
Selisih 10 tahun di awal mengalahkan tambahan 20 tahun di akhir. Kenapa sedikit yang memanfaatkan? Pertama, otak berpikir linear, bukan eksponensial. Kita bisa bayangkan 1 juta kali 360, tapi susah bayangkan 360 juta jadi 2 miliar lewat bunga. Kedua, godaan menunda. Nanti saja, tahun depan, setelah gaji naik. Tapi setiap tahun penundaan adalah kehilangan eksponensial. Ketiga, hasil baru kelihatan di belakang. Seperti es batu, minus 30 ke minus 20 derajat tak ada perubahan. Begitu lewat 0 derajat, mencair dramatis. Dekade pertama terasa lambat, dekade ketiga ajaib. Waktu terbaik mulai kemarin. Waktu terbaik kedua hari ini. Bab 5. Menghasilkan kekayaan dan mempertahankannya. Dua keterampilan berbeda, bahkan bertentangan. Menjadi kaya butuh optimisme, berani risiko, fokus return, mentalitas ofensif. Tetap kaya butuh ketakutan sehat, paranoia, diversifikasi, mentalitas defensif. Hauzo menyebut paradoks investasi. Strategi yang membuatmu kaya mungkin bukan strategi yang membuatmu tetap kaya. Jesse Livermore, trader legendaris. Saat Great Crash 1929, ia short selling, bertaruh pasar jatuh. Hasilnya, 100 juta dolar dalam hitungan hari, setara 1,6 miliar sekarang. Ia Raja Wall Street. Tapi keberhasilan menghancurkan rasa takutnya. Ia bertaruh makin besar, makin berani. Beberapa tahun kemudian, kehilangan segalanya. 1940, menembak diri di toilet hotel. Catokan bunuh diri, hidupku adalah kegagalan. Livermore menguasai ofensif brilian, no defensif. Michael Moritz, Sequoia Capital. Kami tidak peduli jadi yang terpintar. Kami hanya peduli tidak melakukan kesalahan fatal. Satu kesalahan fatal menghapus 100 keputusan benar. Dalam investasi, yang penting bukan return tertinggi di tahun baik, tapi kamu tetap di permainan di tahun buruk. Bangkrut, return 100% pun tak berarti. Panik menjual di dasar, strategi terbaik sia-sia. Bertahan dulu, optimalisasi nanti. Jangan bangkrut. Bab 6. Heinz Berggruen, lahir di Berlin, Yahudi, melarikan diri dari Nazi. Di Paris, ia buka galeri kecil. Puluhan tahun mengoleksi lukisan. Picasso, Klee, Matisse, Giacometti dibeli saat mereka belum aset investasi. Akhir hidupnya menjual koleksi ke pemerintah Jerman, lebih dari 1 miliar dolar. Tapi, sebagian besar lukisannya biasa saja. Yang nilainya melonjak puluhan ribu %, beberapa saja. Beberapa karya utama menutupi semua. Prinsip long tail, sebagian kecil keputusan menghasilkan sebagian besar hasil. Di mana-mana, Amazon, AWS, cloud computing, dimulai proyek sampingan kecil. Sekarang, 70% keuntungan operasional, hanya 15% pendapatan. Netflix, dari ratusan judul, hits seperti Stranger Things dan Squid Game menutupi sisanya. Saham, studi Besem Binder menemukan seluruh apresiasi pasar saham ES sejak 1926, 100% dari hanya 4% saham teratas. Dari Russell 3000, 40% saham pernah kehilangan 70% nilai dan tak pernah pulih. Pelajaran untuk investor biasa. Pertama, jangan takut salah. Benar 30-40% sudah cukup, asal pemenang dibiarkan tumbuh. Kedua, jangan pangkas pemenang terlalu cepat. Kesalahan terbesar, menjual saham naik 30%, memegang saham turun 50% berharap balik. Seperti menyiram rumput liar, memangkas mawar. Biarkan pemenang besar.
Ketiga, diversifikasi. Karena kamu tak tahu mana pemenangnya, pegang semuanya. Apa definisi kekayaan sesungguhnya? Bukan mobil, bukan rumah, bukan jam tangan. Kekayaan sejati adalah kemampuan mengatakan tidak. Bangun pagi, tatap langit-langit, putuskan. Hari ini kerja atau tidak. Keluar dari pekerjaan toksik tanpa khawatir tagihan listrik. Ambil cuti panjang merawat orang tua tanpa stres finansial. Tidur nyenyak, benar-benar nyenyak. Karena tahu apapun yang terjadi, keluargamu aman. Studi Kahneman dan Deaton, peraih Nobel, setelah pendapatan sekitar $75.000 per tahun, kebahagiaan emosional berhenti naik. Yang naik setelah itu adalah kontrol atas waktu. Dan kontrol atas waktu bukan jumlah uang paling berkorelasi dengan kesejahteraan. Ini menjelaskan paradoks. CEO stres, tak bisa tidur, kendali dipegang pemegang saham. Versus guru dengan tabungan cukup, tidur nyenyak, pilih proyek yang disukai. Siapa lebih kaya? Uang adalah alat membeli waktu, bukan alat membeli barang. Kemewahan terbesar bukan Ferrari, tapi melakukan apa yang kau mau, kapan kau mau, dengan siapa kau mau, tanpa minta izin siapapun. Ferrari merah melintas. Kamu menoleh. Apa yang kamu pikirkan? Bukan, orang itu keren, aku kagum padanya. Tapi, aku pengen punya mobil kayak gitu. Kamu tidak mengagumi si pengemudi. Kamu membayangkan dirimu sendiri di dalamnya. Inilah paradoks. Kita beli barang mewah untuk dapat respek. Tapi, orang lain sibuk memikirkan diri sendiri. Mereka melihat Ferrarimu dan berpikir tentang diri mereka di dalam Ferrari, bukan tentangmu. Perhatian mereka untukmu 3 detik. Lalu kembali ke masalah hidup mereka. Jika kamu beli barang mahal, lakukan karena kamu menikmatinya, bukan karena ingin orang lain terkesan. Karena mereka tidak akan terkesan. Paling-paling iri sesaat. Dan iri bukanlah respek. Setiap rupiah untuk mengesankan orang lain adalah rupiah sia-sia. Uang itu bisa beli kebebasan, ketenangan, pengalaman bermakna. Tapi kamu membakarnya untuk ilusi pengakuan dari orang yang bahkan tidak mengenalmu. Paradoks pria di mobil adalah cermin. Tanya dirimu, untuk siapa aku membeli ini? Rich versus wealthy. Dua kata yang sama-sama kaya dalam bahasa Indonesia, tapi beda fundamental. Rich, pendapatan tinggi, yang terlihat mobil, rumah, jam tangan, liburan Instagram. Wealthy, aset yang belum dikonsumsi, tabungan, investasi, properti produktif. Tidak terlihat. Saat melihat orang naik mobil 2 miliar, satu-satunya informasi yang kamu dapat, dia punya 2 miliar lebih sedikit. Kamu tak tahu apa-apa tentang kekayaannya yang tersisa. Mungkin miliarder yang beli dari uang receh. Mungkin beli kredit 5 tahun, korbankan setengah gaji. Tak bisa dibedakan dari luar. Banyak terjebak ilusi tanpa kaya. Lihat tetangga beli mobil baru, merasa harus balas. Lihat teman liburan Eropa, memaksakan. Perlombaan tanpa pemenang. Kekayaan sejati adalah pendapatan yang tak dibelanjakan. Opsi, fleksibilitas, kemampuan bertahan krisis tanpa jual aset murah. Jangan nilai kekayaan dari yang terlihat, dan jangan ukur kekayaanmu dari yang bisa dipamerkan. Orang paling sederhana, mobil butut, baju biasa, seringkali paling sejahtera. Menabung biasanya diajarkan dengan rumus. Tentukan tujuan, hitung, sisihkan. Aku menabung untuk DP rumah, untuk kuliah anak, untuk pensiun. Hauzo menawarkan pendekatan lebih radikal. Menabung tanpa tujuan spesifik. Kenapa? Karena dunia tak bisa diprediksi. Krisis 2008, pandemi 2020, tak ada yang lihat datang.
peluang bisnis tiba-tiba, properti melonjak karena pembangunan tak terduga. Jika hanya menabung untuk tujuan yang sudah kamu tahu sekarang, imajinasimu membatasi potensimu. Tabungan tak teralokasi adalah tabungan paling fleksibel. Siap digunakan untuk krisis atau peluang yang belum muncul. Tabungan adalah bantalan, menyerap pukulan agar kamu tak jatuh. Tanpa tabungan, setiap guncangan jadi krisis. Dengan tabungan, hanya ketidaknyamanan sementara. Tabungan adalah bahan bakar fleksibilitas, memungkinkan keputusan hidup berdasarkan keinginan, bukan keterpaksaan. Yang terpenting, seberapa banyak menabung jauh lebih penting daripada seberapa tinggi return. Return 20% dengan tabungan 1 juta per bulan kalah dari return 5% dengan tabungan 10 juta per bulan. Jumlah tabungan adalah variabel yang bisa kamu kontrol, berbeda dengan return investasi. Artinya, kesuksesan finansialmu terutama tergantung seberapa banyak kamu menabung. Dan itu 100% dalam kendalimu. Teori keuangan, 100% saham indeks global, biaya rendah, jangan sentuh. Rasional. Tapi, apakah masuk akal saat pasar anjok 40% dan kamu tak bisa tidur? Untuk banyak orang, tidak. Saat tabungan hidup lenyap 40%, teori jangan sentuh terasa membunuh diri emosional. Jauh lebih masuk akal punya sedikit obligasi, emas, atau properti meski secara matematis tidak optimal, karena membuatmu tetap tenang. Housel menyebutnya sleeping point, titik di mana strategimu cukup nyaman untuk tidur. Tak peduli optimal atau tidak, yang penting kamu bisa bertahan 20, 30, 50 tahun. Contoh lain, melunasi KPR lebih cepat walau bunga rendah. Rasional? Mungkin tidak, lebih baik investasi di saham. Tapi, rumah bebas utang adalah kemewahan emosional tak terhingga. Tahu bahwa apapun terjadi, PHK, krisis, rumahmu sepenuhnya milikmu. Tak bisa diukur spreadsheet. Contoh ketiga, day trading. Statistik, hampir semua kalah dari indeks jangka panjang. Jadi kenapa masih dilakukan? Karena terasa seperti bekerja. Duduk diam pegang indeks 30 tahun terasa seperti tak melakukan apa-apa. Manusia butuh merasa produktif. Itu masuk akal psikologis walau tidak optimal matematis. Pelajaran, jangan paksakan strategi rasional jika tidak bisa menjalankannya. Strategi terbaik di atas kertas tak berguna jika kamu tinggalkan di tengah jalan. Strategi sedikit kurang optimal, tapi konsisten dijalankan puluhan tahun, jauh lebih baik. Buku sejarah membuat masa lalu terlihat terprediksi. Kita baca depresi besar, Perang Dunia Kedua, krisis 2008, seolah rangkaian sebab akibat logis. Itu ilusi. Sejarah ditulis oleh yang selamat. Realita, setiap peristiwa besar, depresi besar, krisis minyak 1973, dot-com bubble, krisis 2008, pandemi 2020, tidak diprediksi mayoritas ekonom. IMF, World Bank, Bank Sentral, dengan semua data, model, PHD, tidak bisa melihat krisis datang. Philip Tetlock, psikolog politik, menghabiskan 20 tahun mempelajari prediksi para ahli. Hasilnya brutal. Rata-rata ahli tidak lebih akurat dari melempar dart. Dan yang paling terkenal, justru yang paling buruk. Makin yakin seorang ahli, makin mungkin prediksinya salah. Apa artinya untuk keuangan kita? Pertama, jangan membuat rencana yang mengasumsikan masa depan akan mirip masa lalu. Kedua, bangun ruang untuk kejutan. Diversifikasi,
dana darurat, margin keamanan. Ketiga, jangan percaya prediksi yang terlalu yakin. Orang paling yakin biasanya paling salah. Kerendahan hati intelektual adalah aset keuangan paling tidak dihargai. Semakin kamu menerima bahwa kamu tidak bisa memprediksi masa depan, semakin baik keputusan yang akan kamu buat. Paradoksnya, mengakui ketidaktahuan justru membuatmu lebih siap. Pilot tidak merencanakan penerbangan dengan asumsi cuaca sempurna, mesin sempurna, semua berjalan lancar. Mereka selalu punya cadangan, bahan bakar untuk bandara alternatif, rute memutar, skenario terburuk. Margin of safety, keuangan pribadi, butuh hal yang sama. Apa artinya secara konkret? Jangan berhutang maksimal, sisakan ruang. Jangan investasi seluruh uang di satu instrumen, diversifikasi. Jangan buat rencana yang hanya berhasil jika semua sempurna, karena tidak akan. Jika kamu butuh 10 juta per bulan untuk hidup, targetkan pendapatan 15 juta. Jika kamu yakin bisnis sukses, tetap punya rencana B. Jika kamu paham saham, tetap simpan deposito. Benjamin Graham, bapak value investing dan mentor Warren Buffett, menyebut margin of safety sebagai konsep terpenting dalam investasi. Tanpanya, kamu adalah pejalan kaki yang berharap tidak ada mobil lewat. Ada dimensi psikologis yang sering diabaikan. Margin of safety juga melindungi pikiranmu. Ketika kamu tahu bisa bertahan meski prediksi terburuk terjadi, kamu tidak panik. Tidak menjual investasi di dasar pasar. Tidak mengambil keputusan bodoh karena ketakutan. Kamu tidur nyenyak. Optimisme adalah bahan bakar, mendorongmu maju. Paranoia sehat adalah rem, mencegahmu terjun dari tebing. Keduanya dibutuhkan. The Psychology of Money, Mongolia, Housel. Bab 14. You'll change. Kamu akan berubah. Coba ingat, 10 tahun lalu apa cita-citamu? Siapa yang paling kamu kagumi? Apa yang paling kamu inginkan? Sekarang bandingkan dengan dirimu hari ini. Berubah bukan? Begitu juga 10 tahun ke depan. Kita semua terus berubah. Nilai kita, prioritas kita, keinginan kita. Tapi anehnya, kita membuat rencana seolah-olah diri kita saat ini adalah versi final. Seolah-olah kita sudah selesai berkembang. Psikolog menyebut fenomena ini end of history illusion. Ilusi bahwa sejarah pribadi kita sudah mencapai titik akhir. Daniel Gilbert, Jordi Quaidback, dan Timothy Wilson meneliti ini. Hasilnya mengejutkan. Orang di segala usia meremehkan seberapa banyak mereka akan berubah di masa depan. Anak 18 tahun pikir dia sudah jadi. Orang 40 tahun juga merasa sudah final. Orang 60 tahun juga. Tapi kalau kamu lihat ke belakang, perubahannya selalu dramatis. Implikasi keuangannya serius. Jangan mengunci diri dalam rencana jangka panjang yang kaku. Jangan membeli rumah untuk selamanya. Prioritasmu tentang lokasi, tentang ruang, tentang lingkungan, semuanya akan berubah. Jangan memilih karir untuk selamanya. Minatmu akan bergeser. Passionmu akan berevolusi. Jangan berinvestasi dengan asumsi preferensimu tidak akan pernah berubah. Buatlah rencana. Silahkan. Rencana itu penting. Tapi bangun fleksibilitas ke dalamnya. Karena rencana itu akan berubah. Dan perubahan itu bukan kegagalan. Fleksibilitas lebih berharga daripada presisi dalam perencanaan jangka panjang. Kamu tidak bisa memprediksi siapa dirimu 20 tahun dari sekarang. Dan kamu tidak perlu bisa. Kamu hanya perlu merancang hidup yang bisa ikut berubah bersamamu. Jadi, ketika kamu membuat keputusan keuangan besar hari ini, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku memberi ruang untuk diriku yang akan berubah?
Karena dirimu 10 tahun dari sekarang adalah orang yang bahkan belum kamu kenal. Itulah bab 14. You'll change. Kamu akan berubah. The Psychology of Money. Morgan Housel. Bab 15. Nothing's free. Tidak ada yang gratis. Saham menghasilkan return lebih tinggi dari deposito. Tapi return itu tidak gratis. Harganya adalah volatilitas, ketidakpastian, dan kemampuan menahan diri saat pasar jatuh 30-40%. Banyak investor ingin return saham tanpa mau membayar harga naik turun. Mereka mencari jalan pintas. Timing market, saham panas, kripto, skema cepat kaya. Ini seperti ingin tubuh atletis, tapi tidak mau berkeringat di gym. Tidak mungkin. Housel membandingkan dengan harga mobil. Harga mobil itu jelas. 300 juta rupiah. Tertulis di stiker. Tapi harga return saham tidak jelas. Ketakutan, keraguan, malam tanpa tidur saat pasar terguncang. Kamu harus membayar harga itu untuk mendapat return. Tidak bisa ditawar. S&P 500, indeks saham Amerika, menghasilkan return rata-rata sekitar 10% per tahun. Tapi dalam perjalanannya, koreksi 10% terjadi setiap 1-2 tahun. Penurunan 20% setiap 3-5 tahun. Crash 30-50% setiap 10-15 tahun. Dan setiap kali itu terjadi, kamu membayar dalam bentuk godaan untuk menjual. Pelajarannya, jika kamu tidak bisa membayar harganya, jangan membeli produknya. Jangan investasi saham kalau kamu akan panik dan jual saat turun 20%. Lebih baik return deposito rendah, tapi tidur nyenyak. Kejujuran pada diri sendiri itu penting. Tahu harga yang sanggup kamu bayar. Lalu pilih produk sesuai toleransimu. Return tinggi adalah kompensasi, bukan hadiah gratis. Itulah bab 15. Nothing's free. Tidak ada yang gratis. The Psychology of Money. Morgan Housel. Bab 16. You dan me. Kamu dan aku. Dua investor membeli saham yang sama, harga yang sama, waktu yang sama. Tapi yang satu, day trader. Jual 15 menit lagi. Yang satu lagi, investor. Pegang 30 tahun. Yang satu incar momentum. Yang satu incar valuasi. Keduanya melihat harga yang sama, keputusan berbeda. Keduanya benar dalam permainan masing-masing. Masalah muncul saat kamu meniru strategi investasi orang lain tanpa tahu permainan apa yang mereka mainkan. Kamu lihat teman untung besar dari saham tertentu. Kamu ikut. Tapi kamu tidak tahu kapan dia akan keluar. Tidak tahu informasinya. Tidak tahu berapa persen portofolionya di saham itu. Mungkin cuma 1% dari kekayaannya untuk berjudi. Sementara kamu mengorbankan 50% tabunganmu. Kamu main catur. Dia main monopoli. Ini juga berlaku untuk nasihat keuangan. Beli properti sekarang, harga selalu naik. Nasihat dari orang dengan horizon 20 tahun pendapatan tinggi. Tapi kamu berencana pindah kota 2 tahun lagi, pendapatan pas-pasan. Nasihat yang sama persis. Tapi permainanmu berbeda. Pahami dulu permainan apa yang kamu mainkan. Lalu mainkan permainan itu. Jangan ikut-ikutan permainan orang lain. Karena strategi yang sempurna untuk permainan mereka bisa menjadi bencana untuk permainanmu. Itulah bab 16. You dan me. Kamu dan aku. The Psychology of Money. Morgan Housel. Bab 17.
The Seduction of Pessimism. Daya tarik pesimisme. Berita buruk selalu lebih menarik. Triliunan rupiah lenyap dari pasar. Itu berita. Pasar naik 0,3%. Bukan berita. Pesimisme menjual lebih baik. Orang pesimis terdengar seperti bijak yang sudah menghitung semua risiko. Orang optimis terdengar naif, tidak realistis. Tapi data jangka panjang mengatakan sebaliknya. Dalam 100 tahun terakhir, harapan hidup rata-rata naik dari 40 ke 70 tahun. Kemiskinan ekstrim global turun dari 80% ke bawah 10%. Pasar saham, meski puluhan krisis, selalu mencapai titik tertinggi baru. Inovasi medis, teknologi, energi, semuanya bergerak ke arah yang lebih baik. Ini bukan optimisme buta. Masalah selalu ada. Perubahan iklim, ketimpangan, konflik. Tapi kapasitas manusia memecahkan masalah terus bertambah. Insentif untuk inovasi begitu besar sehingga solusi terus bermunculan. Pelajarannya, jangan biarkan berita membentuk pandanganmu. Media bukan jendela objektif ke dunia. Mereka adalah bisnis yang menjual perhatian. Dan ketakutan paling efektif untuk menjual perhatian. Lihat data jangka panjang, bukan berita harian. Sejarah tidak berjalan dalam garis lurus. Penuh krisis, penuh kejatuhan, tapi arahnya jelas. Naik. Itulah bab 17. The Seduction of Pessimism. Daya tarik pesimisme. The Psychology of Money. Morgan Housel. Bab 18. When you'll believe anything. Saat kamu percaya apa saja. Narasi mengalahkan data. Selalu. Orang lebih takut terbang daripada berkendara. Padahal, risiko kematian per kilometer di mobil berkali lipat lebih tinggi. Kenapa? Kecelakaan pesawat adalah cerita dramatis. 300 orang meninggal sekaligus. Liputan berita 24 jam, investigasi internasional. Kecelakaan mobil, statistik membosankan. 100 orang meninggal per hari, satu persatu. Tanpa berita. Ini mempengaruhi investasi secara mendalam. Kita tertarik pada saham dengan cerita bagus. Revolusi teknologi akan mengubah dunia. Walau fundamentalnya buruk. Kita mengabaikan investasi membosankan yang justru menguntungkan. Reksadana indeks, obligasi pemerintah, deposito. Ceritanya tidak menarik, jadi kita tidak tertarik. Housel memberi pedoman. Semakin kamu ingin sesuatu menjadi benar, semakin kamu harus skeptis. Ketamakan dan ketakutan adalah musuh objektivitas. Jika narasi investasi membuatmu bersemangat, mundur selangkah. Tanya dengan jujur, aku percaya karena datanya atau karena ceritanya bagus? Aku mencari kebenaran atau konfirmasi. Kemampuan memisahkan narasi dari data adalah keterampilan paling berharga dan paling langka dalam keuangan. Itulah bab 18. When you'll believe anything. Saat kamu percaya apa saja. The Psychology of Money. Morgan Housel. Bab 19. All Together Now. Semuanya sekaligus. Bab ini adalah ringkasan. Tidak ada konsep baru. Hanya pengulangan semua pelajaran dalam satu tempat agar benar-benar terserap. Hormati bahwa setiap keputusan keuangan orang lain masuk akal bagi mereka. Kamu tidak tahu pengalaman hidup yang membentuknya. Akui peran keberuntungan dan risiko dalam hasil kehidupan, termasuk hidupmu sendiri. Tahu kapan cukup. Dan berhenti sebelum keserakahan menghancurkan segalanya. Beri waktu untuk bunga berbunga. Mulai lebih awal, bertahan lebih lama. Biarkan dekade bekerja.
Bertahan lebih penting daripada menjadi yang terbaik. Karena yang terbaik tidak berarti apa-apa jika keluar dari permainan. Biarkan pemenang besarmu tumbuh. Jangan pangkas. Karena segelintir kemenangan akan menutupi banyak kegagalan. Kekayaan sejati adalah kontrol atas waktumu. Kemampuan mengatakan, tidak, bukan barang yang bisa kamu pamerkan. Tidak ada yang peduli dengan barang mewahmu. Mereka sibuk memikirkan diri sendiri. Kekayaan sejati tidak terlihat. Ia adalah pendapatan yang belum kamu belanjakan. Menabung tanpa perlu alasan spesifik. Karena dunia tidak bisa diprediksi. Masuk akal lebih baik dari rasional sempurna. Strategi yang bisa kamu jalankan lebih baik dari yang optimal di spreadsheet. Selalu ada kejutan. Siapkan margin. Kamu akan berubah. Bangun fleksibilitas. Ada biayanya. Bayar atau jangan beli. Ketahui permainanmu sendiri. Jangan ikut-ikutan. Waspadai pesimisme yang menjual. Narasi bukan data. Semua saling terkait. Bersama-sama, filosofi keuangan yang sederhana, efektif, dan manusiawi. Itulah bab 19. All together now. Semuanya sekaligus. The Psychology of Money. Morgan Housel. Bab 20. Confessions. Pengakuan. Bab terakhir ini paling personal. Setelah 19 bab memberi nasihat, Morgan Housel mengungkapkan bagaimana ia sendiri mengelola uangnya. Dan ini mungkin bab paling menejutkan. Ia dan istrinya hidup sederhana. Rumah dibeli tanpa KPR. Lunas. Mereka menyimpan sebagian besar kekayaan di indeks saham murah. Bukan saham individual. Bukan hedge fund. Bukan private equity. Tidak ada penasihat keuangan. Tidak pernah timing market. Tidak pernah menjual saat crash. Mereka tidak mencoba mencari saham berikutnya seperti Apple. Mereka tidak terpikat narasi investasi spektakuler. Strateginya bisa diringkas dalam satu kata. Membosankan. Mengapa pendekatan yang sangat tidak glamor ini? Karena tujuan Housel bukan menjadi yang terkaya di pemakaman. Tujuannya adalah kemandirian. Kemampuan bekerja karena ia ingin, bukan karena harus. Kemampuan tidur nyenyak setiap malam tanpa peduli apa yang terjadi di pasar saham. Kemampuan mengatakan tidak pada proyek yang tidak ia sukai. Mungkin terdengar kurang ambisius, tapi coba renungkan. Berapa banyak orang yang mengorbankan kemandirian demi mengejar sesuatu yang tidak mereka butuhkan? Pesan terakhir. Definisikan kesuksesanmu sendiri. Jangan biarkan orang lain mendefinisikannya untukmu. Bukan masyarakat, bukan Instagram. Bagi Housel, sukses adalah independensi. Bagimu? Mungkin membiayai pendidikan anak. Mungkin pensiun di desa dan berkebun. Mungkin memberi kembali ke komunitas. Mungkin semuanya. Yang penting, itu definisimu sendiri. Bukan pinjaman, bukan hasil perbandingan. Karena perlombaan yang tidak kamu pilih sendiri, tidak akan pernah bisa kamu menangkan. Itulah bab 20. Confessions. Pengakuan. Akhir dari 20 bab utama The Psychology of Money. The Psychology of Money. Morgan Housel. Catatan tambahan. Sejarah singkat. Kenapa konsumen Amerika berpikir seperti ini? Bab bonus ini memberikan konteks sejarah yang jarang dibahas dalam buku keuangan, dan relevansinya melampaui Amerika. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengalami ledakan ekonomi terbesar dalam sejarah manusia. GI Bill mensubsidi pendidikan puluhan juta veteran. Jalan raya nasional menghubungkan seluruh negeri. Inovasi teknologi pasca perang melahirkan industri baru. Kelas menengah tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi. Untuk pertama kalinya, mayoritas warga bisa memiliki rumah, mobil, dan televisi. Tapi bersamaan dengan kemakmuran, terjadi pergeseran budaya yang mendalam.
dan bertahan hingga sekarang. Dari hemat sebagai kebajikan menjadi konsumsi sebagai identitas. Kredit konsumen meledak. Kartu kredit ditemukan dan dipasarkan secara agresif. Beli sekarang, bayar nanti. Iklan televisi menciptakan keinginan yang sebelumnya tidak ada. Industri baru lahir untuk meyakinkan orang bahwa mereka membutuhkan barang yang tidak mereka sadari butuhkan. Di kota-kota suburban yang seragam, membandingkan dengan tetangga menjadi olahraga nasional. Secara harfiah. Karena semua orang bisa melihat apa yang dibeli tetangganya. Ekspektasi bergeser drastis. Sebelum perang, memiliki rumah adalah prestasi luar biasa. Kemewahan yang hanya dimiliki segelintir orang. Setelah perang, memiliki rumah menjadi normal. Dan tidak memilikinya menjadi kegagalan. Sebelum perang, liburan adalah kemewahan langka untuk orang kaya. Setelah perang, liburan tahunan menjadi ekspektasi kelas menengah. Sebelum perang, 1 mobil per keluarga. Setelah perang, 2 mobil. 1 untuk suami, 1 untuk istri. Standar cukup terus bergerak ke atas, selamanya. Ini bukan hanya sejarah Amerika. Ini adalah cermin untuk apa yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pola di mana kita mengukur kesuksesan dengan apa yang kita konsumsi, bukan apa yang kita simpan. Pola di mana gengsi dan penampilan lebih penting dari keamanan finansial. Pola di mana kartu kredit, pay later, pinjaman online memungkinkan kita membeli hari ini dengan mengorbankan kebebasan esok. Dan satu paradoks yang jarang diakui, kebiasaan yang merugikan individu, konsumsi berlebihan, tabungan rendah, seringkali justru menguntungkan ekonomi secara keseluruhan. Negara butuh orang terus berbelanja agar ekonomi tumbuh, tapi individu butuh menabung agar aman secara finansial. 2 kepentingan yang bertentangan. Sistem didesain untuk membuatmu terus mengonsumsi. Iklan, kemudahan kredit, tekanan sosial, semuanya mendorong pengeluaran. Hanya kamu yang bisa memilih untuk berhenti. Dan pilihan itu dimulai dengan kesadaran. Aku sedang disuruh membeli, atau aku benar-benar ingin. Itulah catatan tambahan. Sejarah singkat, kenapa konsumen berpikir seperti ini. The Psychology of Money, Morgan Housel. Epilog. Kata penutup untuk pendengar. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Lebih dari 2 jam pelajaran tentang uang, perilaku, dan kehidupan. Tapi pengetahuan tanpa tindakan hanyalah hiburan intelektual yang mahal. Bayar dengan waktu, hasilnya 0. Sebagai penutup, 3 tindakan konkret yang bisa kamu ambil. Bukan nanti. Bukan setelah kondisi membaik. Tapi besok pagi. Tindakan pertama, hitung angka cukupmu. Ambil kertas dan pulpen atau buka notes di ponsel. Tuliskan 1 angka. Berapa rupiah yang kamu butuhkan per bulan untuk hidup nyaman? Bukan mewah, tidak ada Ferrari, tidak ada jam tangan mahal. Cukup nyaman. Makan enak, rumah layak, pendidikan anak, liburan sesekali, tabungan untuk keadaan darurat. Sudah? Sekarang kalikan 300. Itu kira-kira jumlah kekayaan yang kamu butuhkan untuk bisa pensiun dengan aman mengikuti aturan 4% yang umum digunakan perencana keuangan. Angka itu lebih kecil atau lebih besar dari yang kamu kira? Jika lebih kecil, kamu lebih dekat ke kebebasan dari yang kamu sadari. Jika lebih besar, setidaknya sekarang kamu punya target yang jelas. Tindakan kedua, otomatiskan tabunganmu. Besok, buka aplikasi mobile bankingmu. Buat transfer otomatis. 10% dari setiap pemasukan langsung pindah ke rekening terpisah. Rekening yang tidak punya kartu ATM, tidak terhubung ke e-commerce, tidak mudah diakses. Idealnya di bank berbeda. Lakukan sekarang. Ini tindakan paling membosankan
dan paling powerful dalam keuangan pribadi. Butuh 5 menit, imbal hasilnya kebebasan seumur hidup. Tindakan ketiga, tulis definisi kesuksesanmu sendiri. Tutup mata sejenak. Bayangkan dirimu 10 tahun dari sekarang. Versi dirimu yang paling bahagia, paling puas, paling damai. Apa yang kamu lakukan sepanjang hari? Di mana kamu tinggal? Dengan siapa kamu menghabiskan waktu? Jam berapa kamu bangun pagi? Apa yang membuatmu tersenyum sebelum tidur? Tuliskan. Jangan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kehidupan. Karena seperti yang Morgan Housel ajarkan di setiap halaman buku ini, uang hanyalah alat. Ia berguna, ia penting, tapi ia bukan tujuan. Tujuan akhirnya adalah kehidupan yang ingin kamu jalani. Dan kamu tidak bisa mencapai tujuan yang tidak pernah kamu definisikan. Semoga buku ini dan lebih dari 2 jam yang kamu habiskan mendengarkannya bermanfaat. Semoga mulai hari ini, uangmu bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.